Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam materi MPLS arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita karya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengikuti program MPLS ini dengan baik. Langsung saja kita masuki materi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat hal penting tentunya. Wiyata artinya adalah pendidikan, adalah tempat atau lingkungan. Jadi Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah guru dan orang tua siswa, yang keempat adalah warga sekolah, yang kelima adalah sekolah harus bertumbuh pada masyarakat. Jadi sekolah merupakan lingkungan pendidikan, tempat untuk proses belajar mengajar. Kepala sekolah sebagai mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan, jadi hubungan yang serasi. Yang keempat adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Nah, sekolah dulu ya. Sekolah adalah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, dan tentunya nilai-nilai yang baik ya. Itu adalah sesuatu yang baik. Ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Ya. Ini sekolah. Itu sekolah tempat ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan itu, membina dan mengembangkan. Pandangan hidup atau kepribadian, ya, pandangan hidup dan kepribadian sesuai dengan Pancasila nih di Indonesia. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau manusia dengan Tuhannya, ada pendidikan agama, kan, dipengerti itu seperti itu. Kemampuan berkarya, mencipta, nah, seperti itu. Jadi tidak ada teori ya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, mengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam suasana yang dinamis, tentunya berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekolah belajar. Yang pertama adalah adanya guru dan siswa, yang menimbulkan proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar atau mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar maupun tidak
dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Dia harus bersinergi dengan masyarakat sekitarnya, kerjasama. Sekolah juga menjadi suri tauladan atau contoh bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Sekolah mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Di sekolah itu jangan sampai malah bertentangan dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu, tapi harus bersinergi, bekerja sama, ya tidak ada baik secara langsung maupun tidak menimbulkan pertentangan atau perpecahan. Ya. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ada pembimbingnya guru untuk siswanya. Yang ketiga atau yang C, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata di stakeholdernya. Jadi tidak memandang kaya miskin, pejabat atau pandai atau tidak, semuanya sama dilayani secara adil oleh sekolah. Yang keempat atau yang D, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi sekolah itu punya kewajiban untuk mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai kemampuan masing-masing. Yang E, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Di samping tadi bakat minat di intelijensi, ini di luar intelijensi, atau keterampilannya itu juga diberikan. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lainnya. Jadi kemampuan di samping kemampuan-kemampuan yang ada harus dikembangkan oleh sekolah, harus mendapat perhatian emosionalnya, sosialnya bagaimana dalam berinteraksi sosial, kemampuan berkomunikasinya bagaimana, berinteraksinya dengan orang lain atau temannya bagaimana, kemampuan bekerja sama dalam kelompok bagaimana, itu harus mendapat perhatian yang serius ya sekolah. Yang G, sekolah harus menjadi wahana pengembangan sikap dan watak, sikap pribadian. Jadi sikap dan kepribadian, watak maupun perilakunya itu harus yang baik, karena mengembangkan itu. Dan sekolah bersama-sama dengan orang tua. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi mampu siswa itu atau peserta didik itu mampu untuk menjalani hidup dan kehidupannya itu semakin dewasa, semakin mampu untuk mengelola dirinya, atau istilahnya itu mencari jati dirinya itu supaya dewasa. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi jangan sampai nanti seorang peserta didik sekolah malah menjadi salah pergaulan. Di sekolah itu sebagai wahana pendewasaan diri, tempat menempa sehingga seorang individu, seorang peserta didik akan menjadi lebih baik, lebih mandiri, lebih sadar akan pribadinya. Yang I, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Ini masyarakat belajar yang yang di sekolah juga secara lembaga yang resmi, ya, masyarakat juga ada proses belajar mengajar, bisa bersinergi. Selanjutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan tempat satu ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi promosi maupun penjualan perniagaan atau perdagangan itu harus ada hubungannya dengan sekolah, yang tidak diperbolehkan.
Yang B, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Semua pihak ini kalau ya, baik guru, karyawan, orang tua ketika datang di sekolah, siswa juga tidak boleh. Yang ketiga adalah penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Peraturan itu kan turunan atau melaksanakan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 itu bersumber dari Pancasila. Jadi penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan Pancasila tentunya tidak. Yang D adalah propaganda politik atau tempat kampanye atau sosialisasi tentang politik. Nah, itu tidak boleh. Yang ke atau E, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, tentunya itu akan mengganggu proses belajar mengajar. Kita tidak izin. Yang ke 6, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif, jadi tidak tentram, tidak tertib, proses belajar mengajar akan terganggu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, merusak fasilitas sekolah, perpecahan atau pertentangan antar warga sekolah, sehingga para sekolah tidak kondusif, itu tidak berbolehkan. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat untuk para siswa peserta didik baru di SMP Negeri 3 Ngaglik. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.